Halo Bor, apakah kalian pernah mendengar Gang Doli? Tempat yang melegenda dengan segala kontroversinya serta banyak protes dari masyarakat kala itu. Sebenarnya protes pertama terhadap Gang Doli sudah terjadi puluhan tahun sebelumnya. Ini menyangkut penggunaan nama Doli. Gang Doli yang berada di Surabaya ditutup pada tanggal 19 Juni 2014 lalu. Tetapi begitulah, tidak mudah. Penutupan Gang Doli di kawasan Kampung Kupang menuai kontroversi. Lalu siapa yang pertama kali melayangkan protes? Ya, Doli sendirilah. Doli sendiri mempertanyakan kenapa harus nama dia yang dipakai. Padahal germo di sana kan banyak, ucapnya pada tahun 1990-an. Sosok Doli memang seperti legenda. Legenda dalam dunia persyahwatan di Surabaya. Sohor, tetapi jarang sekali bisa dijumpai. Orang kerap berasumsi ia adalah seorang germo perempuan keturunan Belanda. Ada yang bilang juga namanya Dolly van der Mart. Desas-desus lain menyebutkan bahwa dia sebenarnya seorang laki-laki. Sebab sebagai germo panggilannya bukan mami tetapi papi Dolly. Benarkah demikian? Jadi siapa Dolly sebetulnya? Jadi Dolly ini adalah nama panggilan. Nama lengkapnya yaitu Advenso Dolores Kepit. Kepit adalah nama dari ayahnya, seorang dari negara Filipina. Ibunya bernama Herliah, asli orang Jawa. Doli lahir sekitar tahun 1929. Doli hanya sekolah sampai level SMP. Itu pun tidak lama karena ada perang pada saat itu. Ibunya pun bukan orang dari menengah ke atas, atau bisa dikatakan kurang mampu. Maka kehidupannya biasa-biasa saja dahulu, tutur Doli pada Bambang Andreas, kontributor majalah berita bergambar Jakarta. Doli mengenang kehidupan keluarganya yang cukup religius. Orang tuanya mendidiknya untuk sering ke gereja. Pokoknya harus selalu ingat Tuhan, ujarnya. Namun entah kenapa perangai Doli di luaran menjadi sungguh berbeda. Doli yang tomboy cenderung pemberontak. Di umur 16 tahun dia sudah mulai merokok. Waktu itu rokok yang terkenal seperti Commodore atau Kansas. Perempuan merokok bukanlah hal yang umum pada masa itu. Doli boleh tomboy, tetapi itu tak menutupi kecantikannya. Sampai menunjuk foto masa muda, Doli berkisah betapa seksinya di masa lalu, diiringi tawanya yang terkekeh. Menjelang umur 20-an, Doli menikah dengan Soukup alias Yakub, seorang Klasik Belanda. Dari pernikahan itu lahirlah anak lelakinya. Tetapi belum lagi sang anak masuk ke umur 5 tahun, Yakub sang suami meninggal dunia. Doli yang cantik pun mulai menghadapi krisis keuangan. Apalagi anaknya kerap merengek meminta ini dan itu. Semisal es krim yang pada masa itu termasuk jajanan yang paling mahal. Untuk membesarkan sang anak serta mencukupi kebutuhan sehari-hari, Doli butuh biaya. Maka babak baru dalam kehidupannya pun bergulir. Mungkin terdengar klise, tetapi ia mengaku terpaksa saat memutuskan untuk melangkah ke dunia prostitusi pada awal tahun 1950-an. Kecantikan Doli dan kefasihannya berbahasa Belanda membuat banyak lelaki mencarinya. Doli dengan mudah menjadi idola pada saat itu. Doli biasa meladeni laki-laki di hotel simpang. Aku nggak pernah mau dibayar, jelasnya. Kompensasinya adalah ia hanya mau menerima berbagai barang mahal. Dalam istilah Doli, dia cuma menerima kado. Banyak lelaki yang ingin menikahi Doli, tetapi permintaan itu ditampiknya. Doli memilih menjadi single parent. Alasannya simpel, ia tak ingin satu-satunya anak lelaki yang ia miliki menerima perlakuan kasar dari ayah tirinya. Awal tahun 1960-an, Doli hijrah ke Kembang Kuning. Inilah komplek Pramuryaan di Surabaya. Ia kemudian diasuh oleh Tante Beng. Dia adalah mucikari sohor pada masa itu. Sekitar 8 tahunan ia menjadi anak kesayangan Tante Beng itu. Pada masa-masa itu ia mulai mengumpulkan aset. Pelajaran ngegermo pun menurut Doli ia dapatkan dari sang mucikari. Sekitar tahun 1969, Doli memutuskan pindah ke kawasan Kupang Gunung. Di sanalah ia membangun rumah di bekas lahan kuburan Cina. Doli mulai mengusahakan wisma istilah lainnya untuk rumah bordil. Dari satu wisma berkembang hingga 4 wisma. Ada Istana Remaja, Mamma Mia, Nirmala, lalu Wisma Tentrem.
Setiap wisma menampung sekitar 28 pekerja seks komersial. Rumah bordil miliknya menurut Dolly dibangun tanpa bantuan arsitek atau pemborong. Dolly mengaku memandori sendiri, sebuah kemampuan yang dipelajari dari orang tuanya. Jadi mulai alih profesi dari seorang pramusyahwat PSK menjadi germo. Dolly menyatakan tidak sepenuhnya benar. Dolly bilang ia memang sempat menjadi germo, tetapi hanya sebentar saja. Ia lebih memilih untuk menyewakan wisma miliknya ke orang lain. Aku memang membangun bordil, tetapi aku tidak mengelolanya sendiri. Habis membangun tak sewakan, kisahnya. Aku tinggal mengambil uang sewa, wis enak toh, tutur Dolly dalam percakapan yang hampir seluruhnya berlangsung dalam dialek Jawa Timuran. Nah kok, kenapa Dolly kurang senang menjadi germo? Aku iki nggak mentolo jadi germo, keluargaku tidak ada turunan germo. Kasihan kalau jual daging, aku pengalaman, tapi kalau disuruh jadi germo aku tidak bisa, ujarnya. Sepanjang tuturannya Dolly bilang ia tidak ingin menjadi germo karena tahu bahwa menjadi pramuria itu sungguh tidak enak. Pramuria itu sesaken. Jadi pramuria itu kasihan katanya. Pramuria itu sengsara di dunia. Aku nggak bisa cerita panjang tentang pramuria katanya. Lalu seberapa kayakah Dolly dari usaha seperti itu? Ia hanya merinci setiap 10 hari ia menerima uang itu 2,1 juta dari satu wisma. Itu terjadi pada tahun 1991. Kurs dolar terhadap rupiah sekitar 2.000 perak. Uang sewa wisma menurut Dolly tidak besar dan uang itu habis aku bagi-bagikan ke anak cucuku. Jelasnya, aku tidak kaya yang miliaran, tapi aku sugih iman, sugih kepribadian. Jadi aku tidak kaya, tapi cukup untuk dimakan orang banyak, tegasnya. Aku ingin tahu rasanya mengurus orang banyak. Aku pernah diangkat sebagai anak oleh orang. Jadi ingin tahu rasanya ngomong orang banyak. Aku seneng, aku tidak kaya, tapi cukup untuk makan. Aku bahagia, katanya. Pada tahun 1990-an Dolly memang lebih banyak bermukim di Malang. Setidaknya ia menanggung kehidupan 10 orang, semuanya sudah dianggap anak dan cucu sendiri, termasuk seorang perempuan penderita kanker saat itu sudah 10 tahun Dolly merawatnya. Mungkin karena kedekatannya banyak orang menduga Dolly adalah lesbian. Dugaan lesbian itu bisa jadi terbentuk karena gaya Dolly yang cenderung tomboy, apalagi sebagai germo. Predikat yang dipakai adalah papi, bukan mami. Ya, orang memanggilnya papi Dolly. Aku tidak lesbian, aku tidur juga sendiri-sendiri. Aku nolong orang kok dikatakan lesbian. Anak Dolly ada 5, diantaranya ada 1 anak kandung. Salah satu anak angkatnya adalah anak angkat mantan maminya, Tante Beng. Tante Beng itu nggak pernah melahirkan, tetapi ingin punya anak. Begitu mengambil anak kecil, aku yang ngopeni. Anak itu baik, mengerti sama orang tua, tuturnya. Bersama anak dan cucu Dolly merasa bahagia. Ia bahkan menganggap tidak perlu menikah lagi, sebuah keputusan yang sudah ia niatkan sejak sang suami meninggal. Dolly hanya ingin merawat, terutama anak kandungnya, anak satu-satunya yang ia katakan sebagai tempat curahan kasih sayangnya. Menurutnya pengalamannya itu tahu banyak lelaki yang kurang ajar, mungkin karena mereka nggak pernah melahirkan. Dan aku pernah melahirkan itu susah. Ironisnya, pada tahun Dolly diwawancara, ia tengah bersitegang dengan sang anak kandung. Urusannya bahkan menggelinding hingga ke jalur hukum. Usianya sudah lewat 62 tahun saat itu. Mulai sepuh dan sering batuk-batuk. Cuma dalam kondisi seperti itu, ia masih merokok sehari 5 bungkus, bahkan lebih. Perempuan yang sehari-hari gemar mengenakan kemeja dan kain sarung itu bilang ia akan menjual semua wiswanya di Gang Dolly. Uang yang terkumpul akan dijadikan modal usaha di Malang. Usaha apa? Dolly sendiri agak bingung. Pada tahun 90-an, ia sempat berjualan batik, sarung, dan spray yang didatangkan dari Jogja atau Solo. Tetapi nampaknya usaha itu tidak berjalan dengan lancar. Lebih dari 20 tahun sejak wawancara, kabar dari legenda Surabaya itu nyaris tak terdengar. Kita kembali teringat ketika ribut-ribut penutupan Gang Dolly. Ya, memang aku yang pertama kali membuka di sana. Tapi waktu membangun aku bukan germo. Tak bangun lalu tak sewakan, jadi aku bukan germo. Dan aku heran di Gang Dolly itu yang kaya malah yang jadi kaya dan enak-enak. Tapi yang jadi sasaran kok aku. Kok namanya Gang Dolly?
Keinginannya untuk menghapus nama Dolly dari kawasan itu barangkali sudah didengar. Kini setelah hampir setengah abad berkembang, Gang Dolly ditutup. Dolly Adventure, Dolly Rescaped. Ia mungkin tak menyangka bahwa kisah hidupnya bakal tersangkut kepada nama kawasan prostitusi yang pernah menyandang predikat terbesar di Asia Tenggara itu. Bagaimana menurut kalian, Bor? Tulis di kolom komentar.